kami dari Pusat Riset Botani Terapan ingin mengungkapkan bahwa Indonesia itu benar-benar sebuah negara yang kaya biodiversitasnya. Dalam hal ini kami menggunakan anggrek karena anggrek juga merupakan salah satu dari puspa pesona, salah satu tumbuhan yang kita banggakan gitu ya. Namun kan sejauh ini kita belum mengupas riset jauh anggrek ini apa sih manfaatnya, apa cuma untuk tanaman hias atau bisa untuk obat gitu. Jadi kita pengen tahu lebih lanjut. Nah ternyata dalam penelitian kami itu ternyata anggrek ini memiliki beberapa potensi obat. Kenapa? Karena memiliki kandungan metabolik sekundernya gitu. Tapi kita pengen membuktikan secara ilmiah ini tuh benar aman nggak sih, ini tuh benar-benar efisien nggak sih kalau untuk pengembangan industri secara industri itu. Jadi yang kami lakukan screening terhadap senyawa dari anggrek tersebut, metabolik sekunder ya. Kita lakukan uji mikrokimianya mengenai misal konfirmasi sih kandungannya itu mengandung misal flavonoid, alkaloid, fenolik atau terpenoid gitu, yang nanti senyawa-senyawa tersebut kita pilih mana sih yang paling aktif untuk kita nanti gunakan untuk misal sumber kosmetik atau sumber obat kedepannya. Khususnya anggrek Indonesia itu sejauh ini riset hanya menyebutkan mungkin untuk ini saja ya Kak, misal obat demam gitu menurut publikasi ilmiah, namun itu masih sebatas untuk daerah tertentu dengan etnomedicine gitu ya. Belum ada riset uji klinis lanjut yang benar-benar menyatakan bahwa secara aman ya proses ini bisa digunakan. Yang kita teliti itu memang anggrek-anggrek spesies. Kenapa anggrek-anggrek spesies? Kita tadi tagline-nya kita pengen mengangkat biodiversitas Indonesia bahwa itu potensi yang luar biasa, nggak hanya kaya saja, tapi kita sebagai peneliti sumber daya manusianya lah istilahnya, sebagai peneliti dan akademis di Farmasi UGM itu kami berkolaborasi meneliti anggrek spesies ini sehingga memiliki nilai lebih sebagai kandungan obat loh, sehingga nantinya harapannya tempat itu juga kita yang mengklaim Mas Rino. Nah terkait anggrek spesies yang kita jadikan subjek penelitian itu memang kita pilih yang jumlahnya tersedia abundan banyak di alam gitu ya. Kita nggak mensuggest yang jumlahnya sedikit. Kenapa? Kita juga jalan mensupport konservasi anggrek itu sendiri. Jadi kemarin kita juga memiliki involve ya di project yang didanai oleh Asyar Australia itu untuk mengkonservasi anggrek liar. Nah, kita memiliki sekitar mungkin 40 lebih ya di Yogyakarta ini anggrek spesiesnya. Tapi kan kita pengen tahu lebih nih potensi anggrek-anggrek spesies ini apa, Mas? Nah, dari jumlah anggrek spesies ini mana sih yang jumlahnya paling banyak di alam? Nah, dari situ baru kita profiling metabolit sekundernya seperti apa gitu. Kita pengennya dari bahan lokal nantinya mengglobal seperti UGM ya. Kalau kami memang penelitian kami nggak memanfaatkan anggrek secara tradisional karena kami harus memiliki data bahwa anggrek tersebut memang benar memiliki tingkat keamanan atau uji klinis atau quality yang bagus untuk nantinya untuk bahan kosmetik gitu ya atau industri. Itu kita nggak bisa meneliti itu tolong ini dijadikan sebagai obat tradisional. Jadi mohon maaf kami bakalan blunder di situ karena nanti takutnya justru malah ini yang jadi isu ya sampai saat ini itu
karena kita bilang anggrek itu dijadiin obat, memiliki potensi obat, lalu kemudian masyarakat awam yang tanpa awareness ya istilahnya, itu ngambil di alam, mengumpulkan, dijual di Shopee dan sebagainya. Terus kemudian dijadiin obat tradisional. Ini anggrek ini, jenis ini menghasilkan ini, bisa untuk ini loh, menurut sumber penelitian ini loh, ini loh. Nah, itu yang akan kami pangkas seperti itu, bahwa kami pengen menjembatani bahwa kita bioteknologi dan konservasi itu bisa berjalan beriringan loh. Nggak harus kita menggunakannya secara tradisional, tapi bagaimana sih kita merespon keberadaan anggrek ini supaya justru di alam itu jumlahnya tambah, seenggaknya dia tidak punah atau endangered ya di alam, tapi kita tahu manfaatnya gitu sih Mas. Kita jangan sampai nanti sebagai peneliti ya akademisi itu kita justru membuat masyarakat kebingungan, tapi kita pengen memperjelas, kita pengen jadi seenggaknya solusi ya di bidang kita ini kita meneliti anggrek Agriopsis. Kenapa Agriopsis? Karena kita cek di red list IUCN itu aman, jadi dia tidak dalam kondisi endangered atau punah atau keadaannya di luar itu. Terus kita juga sudah cek di CITES, anggrek semuanya masuk CITES ya Mas. Tapi untuk Agriopsis ini kita di kategori tipe 2, jadi dia masih bisa dimanfaatkan gitu. Kita pengennya tetap ke depannya kalau bisa itu tetap mencapai skala industri ya untuk paten produk gitu. Paten produk kan nanti harapannya kita bisa memiliki sesuatu yang dibanggakan. Kalau Korea itu memiliki Jeju Orchid untuk whitening lotion, kita juga memiliki anggrek X dari Indonesia dari glowing misalnya atau antioksidan yang murah kita nanti suggestionnya misal kita ketemu apa sih kandungan metabolik sekunder yang paling aktif di antara semua yang kita ketahui itu nanti kita suggestion justru malah kita cari alternatif komponen ini ada di tumbuhan apa sih sehingga kita tidak mengeksploitasi si anggrek. Kita menggunakan yang sintetis itu tadi. Kalau di Indonesia mungkin gampangnya ya tulisannya kalau kita ngeklik ya itu kan ada citra lotion ya. Citra lotion itu kan dia dari bahan ekstrak anggrek. Kalau kita nyari itu ada sabun ekstrak anggrek. Nah, kita tentu anggrek jenis tertentu juga. Kita pengennya kan biodiversitas khususnya anggrek ini kan kita tahu banyak gitu. Jadi ya sejauh ini belum banyak. Mungkin kami berharap kedepannya akan banyak muncul banyak anak muda yang nantinya jadi periset yang mau secara sadar meneliti potensi biodiversitas Indonesia khususnya anggrek. Karena kalau bukan kita nanti yang mempatenkan itu akan negara-negara lain. Dan kita pengennya kedepannya juga jadi ini ya prioritas nasional bahwa anggrek itu di samping sebagai bunga nusantara simbol itu juga memang memiliki potensi yang luar biasa. Harapan kami tidak hanya bikin orchid greenhouse seperti Singapura atau tulip di Belanda gitu ya, tapi anggrek-anggrek Indonesia yang jumlahnya 25% lebih dari seluruh jumlah resources itu tuh kita tahu
potensinya, manfaatnya, dan kalau bisa ini mendukung nanti mas atau contohnya kita punya berbagai KTI ya, karya-karya tulis ilmiah yang kelasnya mendunia, di mana itu akan menunjukkan kualitas riset kita bagus gitu ya. Nah dari riset-riset tersebut harapannya bisa implementasi ke skala industri yang secara tidak langsung nanti akan mengangkat rakyat Indonesia sendiri. Pentingnya di atas itu semua itu harus secara bijaksana ya, bahwa menggunakan anggrek ini sebagai menguat potensinya sebagai obat itu bukan sebagai eksploitasi kita yang sering salah. Yang kita lakukan itu lain sejalan dengan teknologi. Kita memakai teknologi untuk apa namanya green sendiri, punya cryo EM ya, untuk melihat 3D dimension. Kita sudah ke sana ya, mulai ke sana. Sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya untuk mengimplementasikan di cryo EM itu ya, potensi-potensinya juga secara bioteknologi berbandingkan tanaman agriculture-nya atau nantinya mungkin pembelian tanaman advance yang menggunakan CRISPR-Cas9 engineering lain itu nanti kita dapetin tuh senyawa-senyawa aktifnya, kita menjadi lebih efisien. Jadi sains itu tidak bersedia dengan konservasi. Kita pengennya kita juga support konservasi, kita justru melihat bahwa ini sebuah peluang Indonesia itu. Ya, memang kita juga bisa kok.